Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berkesempatan untuk mensosialisasikan program TTQ As-Sakinah. Sebelumnya perkenalkan kami dari Tim TTQ, betul. Baik, tim Tahsin dan Tahfiz Al-Quran. Baik Bunda, awalan kita mengucapkan selamat bergabung kepada para santri-santriwan Madrasah As-Sakinah, mulai dari santri RA, MI, MTS, dan juga MA. Selamat bergabung. Perkenalkan, kami dari tim TTQ, saya sendiri dengan Ustazah Siska Wiliandini dan rekan saya Azam Tubagus Jamaluddin. Mudah-mudahan kita bisa membantu para santri sekalian dan juga orang tua untuk bisa mensosialisasikan proses pembelajaran TTQ pada masa daring atau online kali ini. Iya, karena sosialisasinya juga online, Ustaz, jadi kita juga dengan adaptasi kebiasaan baru supaya orang tua lebih mudah mengenal TTQ, maka kita adakan program untuk 30 menit lebih dekat dengan KTQ. Untuk tujuannya adalah supaya program-program TTQ dapat disosialisasikan. Yang kedua, supaya orang tua juga mengetahui gambaran umum program kami. Dan yang ketiga, supaya pastinya orang tua siap berkontribusi dalam memberantas buta huruf Al-Quran dan membangun generasi cinta Al-Quran khususnya di rumah. Betul sekali, karena peranan orang tua dalam proses pembelajaran daring itu sangat menentukan. Betul. Apalagi di prosesnya belajar membaca Al-Quran. Baik, meskipun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ya, tetap belajar Quran. Baik, kita langsung saja ayah bunda dan santri dan santriwati. Kita mulai dari urgensi pembelajaran tahsin dan tahfiz Quran di madrasah. Kenapa sih penting kan untuk pembelajaran Quran di madrasah itu? Ya, yang pertama adalah sebagai penopang hidup. Al-Quran kalau tidak bisa membacanya bisa dibayangkan tidak tahu arah hidup. Jadi minimal ketika orang muslim itu membaca dengan baik Al-Quran meskipun belum sampai kepada pengamalan-pengamalannya, jadi kita mulai sedini mungkin untuk bisa belajar membaca Al-Quran yang baik. Dan juga perintah untuk membaguskan bacaan. Wah iya, ada juga perintah untuk membaguskan bacaan. Tidak hanya bacaan yang baik saja, tetapi bacaan yang indah. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dikatakan Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Terus sebagai program strategis madrasah juga untuk meningkatkan proses pembelajaran yang mumpuni dalam belajar membaca Al-Quran. Untuk program strategis madrasah supaya tidak gagal fokus kan. Kalau madrasah kan berarti identik dengan tahsin dan tahfiz Quran, jadi spiritualnya diangkat, maka tidak As-Sakinah ini tidak gagal fokus, maka kita fokusnya ke Quran, terutama tahsin dan tahfiznya. Dan yang pasti yang terakhir adalah pahala membaca meskipun itu terbata-bata ataupun lancar. Jadi mudah-mudahan dorong doa dari para orang tua sekalian, mudah-mudahan putra putri orang tua dan wali sekalian bisa menjadi putra putri yang pandai dalam membaca Al-Quran dan menjadi generasi yang Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi urgensinya pentingnya ada tahsin dan tahfiz Quran sudah jelas saja. Dan satu lagi juga ada pilar cinta di As-Sakinah, ada 9 pilar cinta. Gimana tuh pilar ya, cintanya? untuk yang kalau tidak salah itu poin yang ketiga di pilar cinta As-Sakinah adalah cinta kepada Al-Quran. Ya, untuk amalannya adalah dengan mempelajari dengan tartil dalam bacaannya, menghafal kalam ilahi sepanjang hidupnya, dan memahami makna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuk ke dalam misi kita. Kita kan misi di As-Sakinah, misi di rumah juga kan sama ya, semua saja. Semuanya ingin bahagia dunia dan akhirat surga. Insya Allah semuanya ada di mahkota ya bagi putra putrinya, bagi nanti dikasihkan mahkota tersebut bagi pada orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Kapan sih adanya TTQ di As-Sakinah berawal?
Oh, kalau TTQ As-Sakinah itu berawal pada tahun 2015 terbentuk tim khusus yang pada awalnya itu guru-guru mata pelajaran yang ditunjuk sebagai guru tahsin dan tahfiz. Hanya pola tersebut belum bisa diaplikasikan secara maksimal sehingga dibuatlah tim khusus pada saat ini, dan sehingga pada tahun ini, tahun kelima, alhamdulillah sudah menjadi perjalanan dakwah Al-Quran TTQ As-Sakinah. Jadi sudah menghasilkan para santri dengan para wisudawan, sudah angkatan kelima. Angkatan kelima, alhamdulillah. Baik. Seperti itu. Untuk kondisi saat ini, sumber daya manusia atau guru TTQ terdiri dari 25 orang ya Tad ya. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan di sini bisa tampil fotonya memperkenalkan tim TTQ. Baik, untuk kantornya ada di gedung sebelah Masjid Zamrud. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa bertemu ya dengan ananda dan ananda sekalian. Betul sekali, benar. Baik, ngomongin tentang metode nih Ustaz. Kalau biasanya tuh tahsin kalau biar mudah, biar menyenangkan pasti punya metodenya. Nah, As-Sakinah sendiri ini pakai metode apa sih? Kalau metodenya yang pastinya kita menggunakan metode tilawati, metode yang bersandar dari Pondok Pesantren Nurul Falah Surabaya, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dipimpin oleh Ustaz Lailatul Qadar ya, koordinator Tilawati Learning Center, seperti itu. Kalau metode tilawati sendiri itu kayak gimana? Baik, metode tilawati itu adalah metode pengajaran Al-Quran dengan menggunakan nada ros, nada yang paling mudah. Untuk metodenya sendiri nanti ada 5 jilid level atau 6 jilid di dalam buku media pembelajarannya. Adapun kalau untuk siswa remaja, untuk MTS MA menggunakan tilawati remaja yang ini. Nah, ini sudah terangkum di sini ya. Ada 5 jilid dan setiap semester targetannya adalah siswa dapat lulus satu semester satu jilid. Itu ya untuk tingkat MI, dan mudah-mudahan untuk tingkat MTS dalam satu semester itu setidaknya sudah bisa ada program untuk kelihatan masuk ke jenjang Al-Quran. Baik, jadi metode tilawati ini memfasilitasi guru dan siswa untuk melatih keterampilan membaca 5 jilid, lalu level Quran juga sebagai program lanjutan. Sebagai tambahan ada program Gharib dan Muskilah. Jadi kesimpulannya itu layanan jasa pendidikan di tim TTQ adalah melayani santri belajar membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah dengan nada yang paling mudah berdasarkan tahapan-tahapan dalam metode tilawati. Nadanya di mana saja? Ada 3 nada. Ada 3 nada. Datar, naik, turun. Enggak sama suaranya. Coba samain. Sama. Sama 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. Datar, naik, turun. Baik, untuk prosesnya sendiri adalah proses pembelajaran TTQ menggunakan tilawati dan outputnya diharapkan santri mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Baik, langsung saja kita akan mengabarkan program-program di TTQ di lingkungan As-Sakinah. Ada apa saja? Yang pertama adalah kegiatan belajar dan mengajar. Ada 2 support program, yaitu KBM siswa dan KBM orang tua kalau ada tatap muka saja. Tapi karena sekarang ada pandemi, jadi KBM orang tua dan siswa secara tatap muka kita pindahkan di rumah. Tapi untuk orang tua belum jalan ya saya untuk pandemi. Tapi insya Allah kita akan fasilitasi para orang tua yang ingin belajar dan upgrade juga, karena kita akan nanti ada video ya. Nanti di belakang insya Allah kita akan paparkan. Baik, untuk KBM sendiri ada 2 subprogram, yaitu satu untuk tahsin, yang kedua adalah kegiatan tahfiz. Selain KBM, kami punya program untuk penilaian, untuk laporan perkembangan siswa setiap semester atau tengah semester kepada orang tua. Untuk harian, tentu ada laporan mungkin dari asatidnya nanti. Yang kedua untuk penilaian PTS atau tengah semester dengan menerbitkan rapor TTQ, lalu PAT juga penilaian akhir tahunan, ada penerbitan rapor TTQ, di mana di dalamnya ada laporan perkembangan tentang tahsin dan tahfiz Quran. Sudah sampai mana capaiannya, hafalannya sudah sampai mana? Seperti apa? Ya, untuk program selanjutnya di penilaian ada munakosah tahsin, yang mana diselenggarakan 1 semester 1 kali, bisa lebih cepat ya tadi ya kalau siswanya bagus.
Baik, setelah itu ada munakosah tahfiz juga. Selain munakosah tahfiz, Betul ada sekali. tasmi, misalnya 1/4 juz atau setengah juz atau 1 juz. Iya, Ada betul. munakosah istimewa juga untuk menghadapi program apresiasi di wisuda angkatan 6. Nah, Itu gitu. Jadi ada Dan- wisudanya. apresiasinya itu ya, program apresiasinya ada wisudanya. Mudah-mudahan wisuda di ke-6 ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakannya. Amin. Baik, kami akan menjelaskan secara umum nih program gambaran umum kegiatan tahsin. Sekarang gambaran umum untuk kegiatan tahsin adalah siswa santri dibagi menjadi kelompok kecil 8 sampai 12 orang dengan satu pembimbing menggunakan media belajar seperti buku jilid tilawati atau mushaf Quran. Adapun langkah-langkahnya mungkin Ustaz ingin menjelaskan sekilas. Iya. Untuk langkah-langkah dalam proses pembelajaran tahsin di lingkungan Asakina Sejahtera, yang pertama adalah doa. Nanti insya Allah para santri akan diarahkan dengan diberikannya modul atau lembaran doa. Insya Allah kita sebagai ustaz-ustazah juga akan membimbing para santri untuk bisa mengaplikasikan doa standar. Lanjut ke alat peraga, di mana para santri dan ustaz akan belajar proses pembelajaran yang baru. Kalau di peraga itu biasanya yang baru-baru ya. Nah, nanti setelah itu kita akan lari ke baca simak dengan sistem letter U. Itu kalau misalkan nanti normal, ustadznya di depan, nanti santrinya letter U, nanti akan bergiliran untuk membaca satu orang. Dan yang terakhir yaitu doa khatmul Quran yang selalu biasa kita baca setelah membaca Al-Quran. Seperti itu. Itu gambaran umumnya ya Ustaz ya. Betul. Ya, sekarang kalau kita bicarain target kuantitas atau Gimana standar kuantitas kompetensi ini? lulusan. Untuk unit MP sendiri, karena saya diamani oleh yayasan untuk menjadi koordinator MP di CTG MP, maka di unit MP siswa itu target hariannya adalah 1 halaman untuk membaca jilid. Satu kali penelitiannya. 1 kali pertemuannya ini tuh kategori level jilid ya. Untuk target 1 semester adalah 1 semester naik jilid. Alhamdulillah, tapi kalau misalkan di sini ada yang 2 kali ya? Betul, bisa 2 kali. Nah, sehingga bila proses setiap 1 semester santri mampu naik jilid, maka diharapkan hasilnya kelas 3 untuk semester 2 sudah lancar membaca Al-Quran. Begitu saja. Ya. Bagaimana untuk target kuantitas MTS dan MA? Mau dijelaskan kan? MTS dan MA insya Allah kita akan mempergunakan tilawati remaja. Jadi tilawatinya yang berwarna biru ini, para santri mulai belajar tilawati remaja pada 1 semester. Nanti kita akan evaluasi, mudah-mudahan bisa naik ke Al-Quran 1 semester. Adapun kalau misalkan ada keterlambatan, insya Allah 1 tahun pertama kita akan fokus di tahsin, dan tahun kedua mudah-mudahan seluruh santri bisa masuk ke Al-Quran dan bisa mengikuti program munakosah dan masuk wisuda. Seperti itu. Nah, keadaan tersebut adalah keadaan ideal ya Bung ya. Betul. Dalam praktiknya di lapangan nanti kita akan menyesuaikan bagaimana kemampuan santri. Yang pasti kita akan terus memotivasi dan memberikan layanan terbaik ya untuk anak-anak semua. Betul sekali. Untuk program yang kedua ada kegiatan tahfiz Quran. Iya. Untuk gambaran umumnya, tahfiz Quran itu kelompoknya sama dengan kelompok tahsin tadi. Iya, Ya, biar betul. tidak pusing nanti ya. Jadi betul. kelompok kecil 8 sampai 10 orang 12 dengan tadi tulisnya. 12. Nanti salah. 8 sampai 12 orang gitu ya. Dengan 1 pembimbing. Betul sekali. Dengan medianya bisa mushaf Quran, di tilawati jilid pun ada, nanti Betul. juz amanya sampai surah apa juga itu Aduha ya. Aduha. Lalu kita mulai startnya dari Anas juz 30. Juz 30 jadi surat Anas ya, bukan dari An-Naba ya? Bukan dari Anas, tapi dari Dari Anas. Anas. Baik, dan dijadwalkan hari Kamis. Jadi kalau hari Senin sampai hari Rabu itu programnya tahsin, Betul sekali. hari Kamis program tahfiz, menghafal dan mengerjakan, menghafal atau mengulang lagi yang telah disebutkan. Mau dijelaskan kan gambaran umum proses tahfiz itu kayak gimana? Nah, gambaran umum dalam proses pembelajaran tahfiz
seperti biasanya dimulai dengan doa yang nanti akan dibimbing langsung oleh para ustadz dan ustazah yang tadi sudah dipaparkan. Para santri akan mendapatkan modul untuk doa yang distandarkan di Yayasan Sakinah Sejahtera. Lanjut kepada murojaah. Jadi sebelum anak-anak ziyadah atau setoran, nanti mereka akan menyetorkan dulu murojaahnya. Apa sih murojaah itu kan? Murojaah itu mengulang bacaan atau mengulang hafalan yang sebelumnya. Jadi nanti ada diikat ya murojaah. hafalannya ya. Betul. Murojaah itu ada dua, yang murojaah baru dan murojaah lama. Lanjut kepada talaki. Apa itu talaki? Talaki itu tuh proses di mana ustadz atau ustazah memberikan materi kepada santri dengan mencontohkan ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafalkan dan nanti akan disetorkan pada pekan berikutnya. Nah, itu ditalakikan. Kamis berikutnya ya. Kamis berikutnya. Dan pastinya ada ziyadah atau setoran yang dimana santri menyetorkan hafalan-hafalannya kepada ustadz dan ustazah seperti itu. Dan ditutup dengan bacaan doa Quran. Selalu diakhiri dengan Betul sekali. Baik, untuk target hafalan dan setoran di unit MI akan kami informasikan untuk kelas 1 maka kita akan mulai dari Anas sampai Al-Alaq untuk semester ini ya tadi ya. Al-Alaq untuk semester ini. Dan untuk kelas 2 kita akan mulai dari surah Atin sampai Al-Fajr. Untuk kelas 3 kita akan mulai dari surah Al-Ghasyiyah sampai surah Al-Buruj. Untuk kelas 4 kita akan mulai menghafal dari surah Al-Insyiqaq sampai Al-Infitor. Untuk kelas 5 kita akan mulai dari surah Abasa sampai surah An-Naba. Dan untuk kelas 6 nanti kan ada program juga pesantren kelulusan itu akan memungkinkan juz 30 dan menambah surah-surah di juz 29. Betul. Jadi outputnya diharapkan kelas 6 nanti punya 1 juz atau 2 juz ya. Yang 1 juz mungkin, yang 1 juznya lagi kita proses sebagai malah alhamdulillah kalau di santri ada yang melampaui ya, betul. Sampai masuk ke juz 28 itu mohon bimbingan daripada orang tua untuk bisa mengaplikasikan tersebut dengan cara memurojaah atau memplay juz 30 atau 29. Baik, lanjut ke target hafalan dan setoran untuk unit MTS dan MA ya. Betul sekali. Kalau untuk yang MTS itu kelas 7 akan memulai hafalan pada surat An-Nas sampai dengan Al-Infitor. Untuk kelas 8 At-Takbir sampai dengan juz 29 awal ya. Juz 29 awal. Bisa saja mudah-mudahan habis juz 29-nya karena proses pembelajaran tahsin itu sudah selesai kelas 8. Jadi bisa ngapalin dengan lebih sempurna. Untuk kelas 9 itu insya Allah kita akan memungkinkan juz 30 dan juz 29. Jadi targetannya 2 juz yakni juz 30 dan 29 mungkin insya Allah. Adapun yang melanjutkan dari MI ke MTS tentunya nanti targetannya akan bisa berbeda. lebih banyak Betul ya. sekali. Karena programnya berkelanjutan gitu. Jadi nanti di MTS tinggal melanjutkan hafalan yang belum gitu ya. Betul sekali. Karena di sini udah ada yang lebih dari 5 juz ya. Lebih dari 5 juz. Mudah-mudahan putra putri atau para santri orang tua sekalian bisa termasuk ke dalam kategori tersebut. Unit MA Unit MA lulus dari As-Sakinah telah ziyadah 2 juz dan mungkin sama seperti halnya MTS. Nah, itu kan untuk program hafalan di sekolah tatap muka ataupun misalnya daring. Nah, untuk program murojaah maka nanti kita akan programkan sesuai tingkatan kelas maupun sesuai capaian santri. Nanti ada jadwalnya, mekanismenya akan disampaikan pada video selanjutnya. Untuk murojaah di rumah apa yang bisa orang tua bantu ya Ustaz ya? Biar murojaahnya bisa terpantau dan orang tua bisa mengambil peran apa supaya anak-anak murojaah di rumah. Peranan orang tua dan bisa memaksimalkan murojaah di rumah sebisa mungkin adanya agenda murojaah setiap hari di rumah. Misalkan membuat template atau membuat isian yang dimana para santri itu terjadwalkan untuk bisa memurojaah. Caranya bisa setel murotal juga sebenarnya. Bisa, betul sekali. Setel murotal misalkan saya mau setel murotal, anak saya itu hafalannya surat
misalkan surat Al-A'la. Nah, orang tua menyetel murotal di jam-jam tertentu, misalkan jam pagi sebelum berangkat sekolah, di setel yang kenceng-kenceng. Mudah-mudahan tidak hanya santrinya aja, tidak hanya ikutannya aja, orang tua jadi juga ikut ya. hafal. Setelah pulang di setel lagi, udah pulang mau tidur, 5 menit sebelum tidur di setel lagi. Mudah-mudahan itu bisa membantu dalam proses pembelajaran tahfiz. Betul, pasti sangat membantu kalau proses seperti itu ya. Betul. Baik, kita lanjut ke program penilaian. Untuk program harian itu biasanya tatap muka ada catatan prestasi, maka nanti untuk pembelajaran jarak jauh akan diganti mungkin menjadi jurnal capaian santri setiap hari. Ini akan dikawal oleh asatidnya, oleh ustazahnya. Lalu untuk penilaian tengah semester tadi kami sebutkan ada penerbitan rapot PTS, dan untuk akhir semester atau akhir tahun ada penerbitan rapot PAT. Kalau mungkin sekarang kita aplikasikan dalam bentuk PDF yang akan di-sharekan kepada wali santri atau pada orang tua pada setelah PAT dan PTS itu selesai. Selain itu juga ada program penilaian dengan sistem munaqasyah. Itu munaqasyah itu apaan sih? Munaqasyah itu ujian besar. Ujian yang sebelum naik ke level selanjutnya, maka santri itu wajib ikutan munaqasyah dulu sebagai tanda bahwa dia itu layak enggak sih misalnya di jilid 3, ke jilid 4, baru dari jilid 4 jilid 5. Jadi kalau munaqasyah ini para orang tua harus mengetahui bahwasannya ustaz-ustazahnya bukan yang mengujinya, tapi ada ustaz-ustazah yang lain yang mengujinya. Jadi kualitas dan kuantitas santri ketika naik jilid itu bisa terukur semaksimal mungkin seperti itu. Biasanya dilakukan oleh para koordinator atau munakis yang tertentu. Ya, ada 3 kategori untuk yang akan ikut munaqasyah ini adalah kategori tahsin, munaqasyah tahsin. Untuk kategori level Quran nanti ada munaqasyah Quran dan munaqasyah istimewa. Artinya munaqasyah istimewa ini untuk para santri yang level Al-Qur'annya sudah level Quran 4 semester ya Ustaz ya, atau 2 semester. Ya, ini akan diikutkan munaqasyahnya biar dengan munaqasyah dari tim Surabaya. Jadi ada penggabungan antara TLC Jawa Barat dan dengan tim Tilawati Surabaya selaku koordinator atau pusat dari Surabaya itu sendiri sebagai munakis inti untuk dalam proses pembelajaran Al-Quran di level Al-Quran gitu. Jadi menghasilkan lulusan-lulusan yang akan diikutkan untuk wisuda. Iya, nanti lulusannya mendapatkan syahadah dari Surabaya ya Ustaz ya. Betul sekali. Gitu. Untuk prosedur munaqasyah sendiri nanti Ananda yang pertama wajib mengikuti pertemuan 44 ya Ustaz ya. Jadi satu jilid itu ada 44 halaman dan siswa harus mengikuti secara disiplin dan sabar dengan asatidz selama 44 halaman. Yang kedua adalah rekomendasi dari asatidnya, sehingga santri-santri yang akan mengikuti munaqasyah adalah sesuai rekomendasi dari asatidz. Begitu Ustaz? Iya. Adapun untuk munaqasyah tahfiz bagaimana nih? Nanti untuk penilaian hafalan siswa. Nanti akan adanya tasmi. Tasmi itu sudah terangkum dalam kurikulum. Posisinya itu tidak seperti halnya ujian-ujian seperti biasa. Kalau ujian seperti biasa di minggu keberapa, bulan berapa, di hari apa itu. Tapi kalau di sini di tim TTQ itu ada posisi munaqasyah seolah-olah anak-anak itu tidak terbebani. Jadi misalkan di minggu pertama menghafal, minggu kedua menghafal, minggu ketiga menghafal, minggu keempat itu memurojaah dari hafalan sebelumnya sampai dengan hafalan yang terakhir. Itulah proses tasmi, misalkan per sepertiga atau seperempat Al-Quran. Jadi nanti ada endingnya itu para santri ketika udah hafal secara seluruh, jadi nanti ada tasmi full 1 juz. Ada lembaga Fusqatul Quran yang akan membimbing kita dalam proses pembelajaran dan juga munaqasyah istimewa. Jadi para santri nanti akan menyetorkan 1, 2, atau 3 juz kepada tim Fusqatul Quran. Baik. Seperti itu. Jadi untuk tahfiz juga ada penilaiannya yaitu Ibu, Bapak-bapak dan Ananda. Baik, ada program terakhir dari PTQ adalah program apresiasi, yaitu program wisuda. Program wisuda itu adalah program apresiasi bagi santri yang lulus dalam tahap munaqasyah istimewa. Artinya ini program dijalankan untuk memberikan apresiasi kepada santri-santri yang melampaui targetannya, melampaui capaian yang telah ditentukan, sehingga kami memotivasi kepada para ananda di rumah mudah-mudahan
belajarnya lebih semangat lagi karena ada hadiahnya loh kalau Ada melampaui hadiahnya, ada hadiahnya wisuda Quran. orang tua tuh dikasih mahkota sama Allah. Amin. Itu yang luar biasa mah ya, sama surga ya mudah-mudahan. Gitu. Baik, berbicara tentang peran orang tua di rumah nih dalam kondisi sekarang betul, tadi. betul. Apa saja sih peran orang tua dalam pembelajaran tetek ini sekarang? Nah, iya. Yang pertama yakni membimbing Ananda atau para santri membaca tilawah dua halaman yang telah dipelajari dengan pembimbingnya di rumah. Jadi diharapkan ketika pembelajaran itu usai, dalam proses pembelajaran dari orang tua itu bertanya kepada anaknya, nah atau A atau T, tadi belajarnya halaman berapa, halaman ini sama halaman ini, itu dimuajah kembali atau diulas kembali bareng. Iya, mencoba bareng sama ayah bunda dan bunda. Baik. Lanjut apa lagi? Yang kedua itu adalah membimbing Ananda untuk bisa melihat atau menonton video peraga sebanyak 2 kali yang dikirim asatidnya sehari sebelum pembelajaran. Sehingga setiap hari nanti asatidnya atau pembimbingnya akan mengirimkan video slide yang berisi contoh. Ustaznya akan mencontohkan 2 halaman alat peraga, nanti ibu dan ayah serta Ananda bisa nonton bareng-bareng ya, supaya untuk menguatkan bagaimana melatih begitu, melatih Jadi otomatis orang tuanya bisa belajar juga ya. orang tuanya bisa langsung ikut belajar loh Ustaz. Jadi bisa membimbing. Iya, double manfaat gitu ya. Baik, untuk yang ketiga, membimbing Ananda mengulang hafalan surah yang sudah disetorkan atau pengulangan di rumah dan membersamai Ananda untuk menghafal ayat yang akan disetorkan begitu. Iya, jadi perannya strategis sekali ya Ustaz ya, apalagi sekarang di rumah pendidikannya, maka orang tua mau tidak mau akan banyak membersamai, apalagi bercengkramanya dengan Quran. Tapi justru kewajiban sebagai orang tua itu terpenuhi karena bahwasannya pendidikan yang paling bermutu adalah pendidikan yang berawal dari orang tua. Kita adalah mitra ya, mitra yang akan sangat menguatkan orang tua di rumah. Begitu mengandalkan apa ya, asas simbiosis mutualisme. Kita akan berkolaborasi sama-sama membangun santri yang gemar dan cinta kepada Al-Quran. Kita sama-sama akan menstimulasi santri untuk tiada hari tanpa berinteraksi dengan Quran. Insya Allah selain bunda di rumah, kita akan membersamai nanti di rumah ya. Baik, maka dari itu mungkin biasanya sih setiap semesternya kita ada kontrak belajar ngetat supaya santri lebih termotivasi, lebih semangat gitu ya. Dengan yang pertama, kontrak belajarnya itu utamanya adalah beradab sebelum ilmu, hingga para tua, siswa, dan asatid atau guru bisa saling menghargai ketika ada permasalahan dalam proses pembelajaran. Kita tetap mengedepankan adab sebelum ilmu ya saya, supaya berkah begitu ya belajarnya. Baik, yang kedua adalah komitmen belajar. Itu nanti akan diatur kesepakatan waktu belajar yang sudah dijadwalkan gitu ya kan. Kalau gambarannya sih ketika sudah ada kesepakatan waktu belajar, maka kita akan komitmen dari pertemuan pertama sampai semester akhir gitu dengan orang tua. Mudah-mudahan ini tidak hanya orang tua aja ya, para santri juga nanti ustaz-ustazanya akan berkomitmen karena proses pembelajaran ini sangat menentukan, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini terkait dengan sinyal atau ada kepentingan tersendiri karena proses belajarnya jarak jauh ya, nggak kelihatan santri itu ada di mana gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi komitmen bagi para orang tua dan santri untuk dalam proses belajar. Tentunya kesepakatan untuk metode dan teknis belajar nanti kan akan kita disepakati oleh asatidnya ya. Begitu. Karena tadi kita akan pembagian kelompok, ada pembagian juga ustaz dan ustazah yang sebagai pembimbing. Betul sekali. Baik, untuk terakhir mungkin rencana standar pelayanan minimal kami adalah menggunakan video call WhatsApp atau kita akan coba menggunakan aplikasi lain begitu. Itu yang akan digunakan, yang banyak digunakan oleh pembelajaran jarak jauh di tim Tilawati. Jadi kita menggunakan media lain di sini bukan berarti ada hal-hal yang lain, karena pada intinya media lain itu sangat mudah untuk diregistrasinya ya, registrasi mudah, terus unlimited dan
juga posisinya bisa banyak sambil juga. Jadi para orang tua bisa untuk mendownload aplikasinya dan juga WhatsApp udah biasanya banyak ya. Baik, Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang banyak sering dilontarkan sudah kita coba beri pijakan ya Ustaz ya. Jadi yang paling penting adalah mengkomunikasikan dengan asatidnya. Kalau ada apa boleh dikonsultasikan, boleh melalui walas, boleh melalui orlas, boleh melalui kami langsung sebagai koordinator atau boleh langsung dengan asatidnya. Begitu. Sebagai closing statement sebelum video ini diakhiri. Sebaik-baik manusia adalah orang atau manusia yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Itu karena memang kita ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni salah satu daripada sifatnya yakni tabligh, menyampaikan. Ya. Jadi menyampaikan, berdakwah kepada setiap umat muslim yang ada di dunia ini, seperti itu. Betul. Jadi apapun Ananda di masa depan profesinya, maka misi mengajarkan Al-Quran mesti terpatri dalam jiwa Ananda ya, meskipun jadi apapun gitu ya. Baik, seluruh informasi program pembelajaran TTQ di rumah telah kami upayakan untuk sampai pada orang tua, termasuk kepada wali kelas dan seluruh stakeholder di Asakinah. Mudah-mudahan orang tua bisa mengambil peran supaya lebih lebih berperan di rumah gitu ya, untuk pendidikan literasi Al-Quran gitu kan. Ada sedikit tambahan. Apa tadi? Sedikit tambahan. Jadi proses pembelajaran tahsin atau tahfiz di Yayasan Asakinah Sejahtera, kita itu fokus ke video call gitu, fokus ke video. Jadi kita tidak akan memberikan tugas-tugas kepada santri kecuali santri tersebut itu langsung bertatap muka dengan para ustazahnya ya. Jadi proses pembelajaran ini setiap langsung karena proses jarak jauh. Betul sekali. Karena proses pembelajaran Al-Quran dengan penugasan itu sangat-sangat tidak efektif kecuali yang tadi murojaah. Betul. Baik, Ustaz, kami mengajak kepada seluruh orang tua dan asatid, mari kita utamakan adab sebelum ilmu dengan menghargai proses asatid, dan asatid menghargai juga proses dan peran orang tua mendidik anaknya di rumah. Mari bersama dengan Al-Quran setiap hari, memenuhi hak putra-putri ayah dan bunda di rumah untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak ya bercengkrama dengan Al-Qurannya dibandingkan dengan kami begitu. Mungkin kami akan mengakhirinya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari waktu siasat 1 2 mulai. Ayo kita baca kitab Al-Quran menggunakan irama menyenangkan. Baca Al-Quranmu, fahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Mari kita mulai belajar Quran, tidak ada kata-kata terlambat. Jangan tunda-tunda dari sekarang, dengarkan, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subata, subatan, subata. Subata, subatan, subata. Nabata, nabatan, nabata. Nabata, nabatan, nabata. Shidada, shidadan, shidada. Shidada, shidadan, shidada. Kita baca kitab